Apakah kamu lelah mengejar kebahagiaan hanya untuk menemukannya, kemudian hilang begitu saja? Bagaimana jika saya memberitahu kamu bahwa rahasia kebahagiaan terletak pada apa yang harus kamu hentikan? Saatnya untuk beralih dan fokus pada hal yang benar-benar penting. Bersiaplah untuk menentang perspektif kamu. Bebaskan diri dari hal-hal yang membebani kamu. Dan ciptakan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan sejati. Ucapkan selamat tinggal pada kebiasaan lama yang tidak lagi bermanfaat bagi kamu. Dan mulailah membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Berikut 9 hal yang mutlak harus kamu hentikan jika kamu ingin mencapai kebahagiaan. Nomor 1. Berhenti banyak berharap untuk saat ini. Gagasan menginginkan sesuatu bisa menjadi kekuatan, terutama ketika mencari kebahagiaan. Kita sering berpikir bahwa jika kita bisa mendapatkan atau mencapai sesuatu, kita akan merasa puas. Namun, keinginan yang terus-menerus terhadap hal lain justru dapat membuat kamu terjebak dan menghalangi kamu untuk merasakan kebahagiaan saat ini. Jika kamu terlalu fokus pada apa yang belum kamu miliki, kamu kehilangan kebahagiaan dari apa yang sudah ada. Dengan melepaskan keterikatan kamu pada hasil tertentu, kamu membebaskan diri dari kecemasan akan keinginan dan membiarkan diri kamu terlibat sepenuhnya dengan apa yang terjadi saat ini. Ketika kamu bisa menghargai momen saat ini apa adanya, kamu bisa menemukan kebahagiaan dimanapun kamu berada. Nomor 2. Berhenti mengabaikan intuisi kamu. Intuisi kita bertindak sebagai kompas yang memandu kita menuju apa yang selaras dengan nilai-nilai, hasrat, dan diri sejati kita. Mengabaikannya seringkali membuat kita tersesat, menyebabkan kita mengambil pilihan yang tidak membawa kebahagiaan sejati. Dengan mengesampingkan atau mengabaikannya, kamu pada dasarnya menolak kesempatan untuk menjalani kehidupannya sejalan dengan keinginan dan nilai-nilai dalam diri kamu. Akibatnya, kamu mungkin mendapati diri kamu mengejar validasi eksternal atau mengejar ekspektasi masyarakat, sehingga membuat kamu tidak puas. Mempercayai diri sendiri dan mendengarkan intuisi membantu kamu terhubung dengan tujuan sebenarnya dan memungkinkan kamu merasakan kebahagiaan yang tulus. Nomor 3. Berhentilah mencoba memperbaiki orang lain. Meskipun hal ini mungkin berasal dari niat baik atau keinginan untuk membantu, upaya terus-menerus untuk memperbaiki atau mengubah orang lain dapat menguras tenaga dan pada akhirnya merugikan diri sendiri. Setiap individu memiliki perjalanannya sendiri dan kekuatan untuk menentukan pilihannya sendiri. Dengan terlalu fokus memperbaiki orang lain, kamu mengalihkan perhatian dan energi dari kebahagiaan kamu sendiri. Bukan tanggung jawab kamu untuk mengubah orang lain. Daripada mencoba memperbaikinya, fokuslah pada penerimaan, pengertian, dan kasih sayang. Dengan cara ini, kamu tidak hanya menemukan kebahagiaan kamu sendiri, tetapi juga menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung bagi orang lain untuk berkembang. Nomor 4. Berhenti bekerja secara berlebihan. Bekerja dengan tekun untuk mencapai tujuan adalah hal yang penting. Namun, bekerja berlebihan dapat menyebabkan kelelahan dan stres. Selain itu, kehidupan pribadi kita bisa terganggu karena kita memiliki lebih sedikit waktu untuk menjalin hubungan, hobi, dan aktivitas lain yang kita sukai. Untuk menjadi bahagia, kamu perlu menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Memastikan bahwa kamu meluangkan waktu untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual kamu. Dengan menetapkan batasan yang sehat, istirahat, dan memprioritaskan perawatan diri, kamu dapat mengurangi stres dan pada akhirnya menjalani hidup yang lebih memuaskan. Nomor 5. Berhenti memikirkan hal-hal negatif. Hal-hal negatif bisa memakan banyak waktu. Entah itu berfokus pada kesalahan masa lalu atau merasa masa depan tidak ada harapan. Hal ini menguras energi kita, menghambat pertumbuhan pribadi, dan mengarah pada perspektif hidup yang pesimistis dan terbatas. Terlalu memikirkan hal-hal negatif juga dapat berdampak buruk pada hubungan dan kesejahteraan kita secara keseluruhan.
Alihkan fokus kamu ke arah hal positif dan tanamkan pola pikir yang lebih optimis. Ini akan memungkinkan kamu menerima rasa syukur, menemukan kegembiraan dalam hal-hal sederhana, dan menghargai keindahan hidup. Melepaskan hal-hal negatif adalah tindakan perawatan diri yang ampuh yang membuka pintu menuju kebahagiaan, kepuasan, dan rasa kedamaian batin yang lebih besar. Nomor 6. Berhenti takut melakukan kesalahan. Ketakutan akan kegagalan dan keinginan untuk mencapai kesempurnaan dapat menghalangi kita mengambil resiko, mencoba hal baru, dan memanfaatkan peluang yang ada. Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Kesalahan tidak bisa dihindari dan merupakan bagian dari proses pembelajaran dan pertumbuhan. Mereka memberikan pelajaran berharga, wawasan, dan peluang untuk pengembangan diri. Ketika kamu membiarkan diri kamu bebas melakukan kesalahan, kamu belajar menghadapi tantangan dengan rasa ingin tahu, bukan rasa takut. Kamu menjadi lebih mudah beradaptasi, fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Dengan melepaskan rasa takut melakukan kesalahan, kamu membuka diri terhadap berbagai kemungkinan dan menciptakan lebih banyak ruang agar kebahagiaan dapat berkembang. Nomor 7. Berhentilah berusaha menyenangkan semua orang. Tidak ada salahnya ingin menyenangkan orang lain, tapi berusaha membuat semua orang bahagia adalah hal yang mustahil. Belum lagi, hidup sesuai ekspektasi orang lain berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional kita, sehingga menimbulkan perasaan cemas dan depresi. Ingatlah bahwa tidak apa-apa untuk fokus pada diri sendiri. Kamu tidak harus menjadi segalanya bagi semua orang. Ketika kamu memprioritaskan kebutuhan dan tujuan kamu sendiri, kamu lebih otentik dan jujur pada diri sendiri. Nomor 8. Berhenti menghindari konfrontasi. Seringkali ketika kita menghindari konfrontasi, kita membiarkan masalah semakin memburuk, dan perasaan yang belum terselesaikan semakin menumpuk, sehingga meningkatkan stres, kecemasan, dan ketegangan. Meskipun konfrontasi dapat menimbulkan ketidaknyamanan, terkadang hal ini diperlukan agar pertumbuhan dan kemajuan dapat terjadi. Dengan menghadapi percakapan sulit secara langsung, kamu menciptakan peluang komunikasi terbuka, pengertian, dan pada akhirnya hubungan emosional yang lebih kuat dengan orang lain. Selain itu, ketika kamu melakukan pendekatan konfrontasi dengan pola pikir yang berorientasi pada solusi, kamu dapat menemukan resolusi yang menguntungkan semua orang yang terlibat, sehingga menghasilkan kebahagiaan yang lebih besar. Nomor 9. Berhentilah mencoba mengontrol segalanya. Mencoba mengendalikan setiap aspek kehidupan kita adalah usaha yang sia-sia. Kenyataannya adalah banyak hal yang berada di luar kendali kita, termasuk keadaan eksternal, tindakan orang lain, dan kejadian tak terduga. Ketika kita berpegang teguh pada kebutuhan akan kendali, kita menghambat kemampuan kita untuk beradaptasi, tumbuh, dan menemukan kegembiraan pada saat ini. Ketika kita melepaskan cengkeraman kendali, kamu membebaskan diri dari kekhawatiran yang tidak perlu dan menciptakan ruang bagi spontanitas, ketenangan, dan kebahagiaan sejati untuk berkembang. Daripada mencoba mengendalikan segalanya, fokuslah pada apa yang dapat kamu pengaruhi, seperti keyakinan, sikap, dan tindakan kamu sendiri. Dengan mengubah pola pikir kamu dari kendali ke penerimaan, kamu akan menemukan kepuasan dan ketenangan yang lebih besar. Sekian video kali ini, bagi untuk kalian semua terima kasih.